Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Corona Papers. Film ini dibintangi aktor Mollywood Sean Nigam dan disutradarai oleh Priya Darsan. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Rahul adalah polisi muda yang jujur dan baik hati. Shankar adalah polisi tua yang jujur dan baik hati. Grace adalah kapolsek kejam yang suka memanipulasi kasus. Subuh hari di sebuah kota di Provinsi Kerala, seorang polisi senior yang sebentar lagi akan pensiun bernama Jacob sedang bersiap-siap untuk melakukan jogging. Jacob hidup bersama menantunya yang merupakan seorang janda anak satu bernama Grace. Grace baru saja diangkat menjadi kapolsek. Ketika melakukan jogging, tiba-tiba Jacob ditembak orang tak dikenal hingga tewas. Para saksi mengatakan mobil pelaku berwarna abu-abu dengan plat nomor KL4400U. Besok pagi, seorang pemuda muslim baik hati bernama Mustafa dan ayahnya bernama Hamid mendatangi kantor polisi dan melaporkan mobilnya yang berwarna abu-abu dengan plat nomor KL4400U menghilang sejak kemarin. Polisi tua yang jujur dan baik hati bernama Shankar menangani kasus hilangnya mobil Mustafa. Shankar akan berusaha mencari mobil Mustafa yang menghilang. Namun tiba-tiba Kapolsek bernama Grace memerintahkan Shankar untuk menahan dan memenjarakan Mustafa dan Hamid. Grace menuduh Mustafa dan Hamid lah yang membunuh Jacob mertuanya. Shankar tahu Grace berbohong dan akan memanipulasi kasus ini. Namun Shankar tidak bisa berbuat apa-apa. Shankar pun patuh dan menurut saja. Besok pagi, Shankar mengantar Mustafa dan Hamid ke pengadilan. Berdasarkan bukti-bukti palsu yang dibuat oleh Grace, hakim memutuskan Mustafa dan Hamid bersalah. Mereka berdua lalu masuk ke dalam mobil polisi. Shankar akan mengantar mereka ke dalam penjara. Di tengah perjalanan, Grace memerintahkan Shankar untuk mengantar Mustafa dan Hamid ke tengah hutan. Terlihat, Grace dan tangan kanannya bernama Joseph sudah berada di tengah hutan. Grace menuduh dan memarahi Mustafa dan Hamid. Shankar membela Mustafa dan Hamid karena Shankar tahu Mustafa dan Hamid tidak bersalah. Tanpa berpikir panjang, Grace langsung menembak kelapa Hamid hingga tewas. Mustafa ketakutan dan kabur melarikan diri. Grace menembak punggung Mustafa dan membuat Mustafa tercebur ke sungai. Grace lalu menembak tangan Shankar dan membuat skenario palsu bahwa Shankarlah yang menembak mati Mustafa dan Hamid. Setelah seharian mencari, mayat Mustafa tidak ditemukan. 2 tahun sudah Shankar dinonaktifkan karena kasus penembakan Mustafa dan Hamid. Shankar tidak digaji dan mengalami kesulitan ekonomi. Padahal Shankar membutuhkan uang untuk membiayai operasi sang istri tercinta. Setiap hari Shankar bolak-balik pergi ke pengadilan dan rumah sakit. Di pengadilan, Shankar berjuang untuk mengungkap kebobrokan Grace. Shankar juga rutin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk sang istri tercinta. Beberapa minggu ke depan, sang istri akan menjalani operasi. Di kecamatan sebelah, seorang polisi muda yang jujur dan baik hati bernama Rahul baru saja tiba di Provinsi Kerala. Rahul dipindah tugaskan di Provinsi Kerala. Di hari pertama tiba, Rahul langsung bekerja. Setelah beberapa hari Rahul bekerja di sana, Rahul merasa tidak nyaman karena para polisi di sana tidak bekerja dengan baik dan korup. Suatu hari, seorang kakek mendatangi kantor polisi karena toko bukunya kemalingan. Namun, polisi di sana justru meminta uang untuk melakukan investigasi. Karena tidak diberi uang, kepolisian tidak mau menangani kasus itu. Akhirnya, sang kakek melaporkan hal ini kepada seorang jurnalis berita kriminal bernama Vena. Vena memberitakan kasus sang kakek dan membuat berita itu menjadi viral. Di sosial media, netizen memojokkan kepolisian. Vena dan sang kakek lalu mendatangi kantor polisi. Vena meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi. Rahul membela Vena dan sang kakek. Vena kagum melihat kebaikan hati Rahul. Atasan Rahul yang merupakan polisi korup tidak suka melihat Rahul yang jujur. Atasan Rahul lalu memberikan tugas berat kepada Rahul. Atasan Rahul memberikan pistol dan memerintahkan Rahul untuk memata-matai seseorang yang diduga adalah penjahat. Rahul pun patuh dan menurut saja.
Besok pagi, Rahul langsung memata-matai sang target. Rahul menggunakan pakaian bebas membuntuti sang target dari belakang. Tiba-tiba, Vena datang dan menyapa Rahul. Vena meminta nomor WhatsApp Rahul. Rahul memberikan nomor WhatsApp-nya kepada Vena. Setelah itu, Rahul melanjutkan mata-matanya. Rahul naik ke dalam bus dan terus membuntuti sang target. Di dalam bus, seorang pencuri melihat pistol di celana Rahul. Si pencuri dengan cepat mencuri pistol itu. Rahul baru sadar pistolnya telah dicuri. Rahul langsung mengejar si pencuri. Namun, Rahul gagal menangkap si pencuri. Rahul lalu kembali ke kantor polisi dan melaporkan hal ini kepada atasannya. Atasan Rahul marah besar kepada Rahul. Atasan Rahul memerintahkan Rahul untuk merahasiakan hal ini dari siapapun. Malam hari, Rahul pergi ke rumah seorang polisi jujur. Polisi jujur itu menasihati Rahul untuk bertanya kepada pemilik bengkel bernama Papan mengenai si pencuri. Siapa tahu Papan mengetahui identitas si pencuri. Besok pagi, Rahul pergi ke bengkel Papan. Di depan bengkel Papan, Rahul bertemu dengan tangan kanan Papan bernama Tony. Rahul lalu masuk ke dalam bengkel dan mengobrol dengan Papan. Rahul meminta tolong Papan untuk mencari si pencuri. Papan akan berusaha membantu. Setelah itu, Rahul menemui Vena. Rahul memberitahu Vena ia tidak kenal siapapun di kota ini. Rahul juga bercerita mengenai pistolnya yang dicuri. Vena merasa kasihan kepada Rahul. Vena lalu menemani Rahul pergi ke beberapa tempat untuk mencari si pencuri. Setelah seharian mencari, Rahul dan Vena tidak menemukan si pencuri. Mereka berdua lalu kembali pulang. Di rumah Papan, Papan dan Tony sedang makan bersama. Istri Papan bernama Rani memasak makanan yang lezat. Papan dan Tony sangat menikmati masakan itu. Ketika makan, Papan ditelepon salah satu anak buahnya yang berhasil menemukan si pencuri. Papan langsung pergi ke bengkel. Setelah memastikan Papan pergi, Rani menutup pintu rumahnya. Rani dan Tony mengobrol dengan mesra. Ternyata selama ini Rani dan Tony telah berselingkuh. Mereka berdua berencana kawin lari dan pergi ke kota lain untuk memulai hidup baru. Karena itu, dalam waktu dekat, Tony akan merampok bank untuk memulai hidup baru bersama Rani. Di bengkel, Papan berbicara dengan si pencuri. Papan memarahi si pencuri dan memerintahkan si pencuri untuk mengembalikan pistol itu kepada Rahul. Papan memberitahu si pencuri bahwa Rahul adalah seorang polisi. Si pencuri lalu kembali pulang. Sore hari, Papan menelpon Rahul dan memberitahu alamat si pencuri. Rahul langsung pergi ke rumah si pencuri. Setibanya di rumah si pencuri, Rahul memukuli si pencuri dan bertanya di mana keberadaan pistol itu. Si pencuri mengatakan ia baru saja menjual pistol itu kepada temannya. Rahul semakin marah kepada si pencuri. Rahul dan si pencuri pergi ke rumah temannya. Rahul baku hantam dengan teman si pencuri. Rahul bertanya di mana keberadaan pistol itu. Teman si pencuri menjawab, ia sudah menjual lagi pistol itu kepada seorang pria tua. Teman si pencuri itu tidak tahu identitas pria tua itu. Rahul marah besar kepada teman si pencuri. Namun Rahul juga tidak bisa berbuat apa-apa. Rahul lalu kembali pulang. Di sisi lain, di kantor jurnalis Vena, para atasan Vena mengumumkan kepada para pegawai mereka akan melakukan PHK karena dampak ekonomi pandemi corona. Karena itu, atasan Vena hanya mempertahankan pegawai yang bisa membuat berita besar untuk menaikkan rating channel mereka. Vena resah karena takut kehilangan pekerjaannya. Vena akan berusaha membuat berita besar. Beberapa hari kemudian, 2 orang menggunakan APD keluar dari mobil taksi dan masuk ke dalam bank. 2 orang itu menyamar sebagai petugas kesehatan. 2 orang itu langsung melepaskan tembakan peringatan dan merampok bank. Perampokan itu berjalan dengan cepat. Setelah merampok uang 400 juta rupiah, 2 perampok itu kembali ke taksi dan kabur melarikan diri. 2 perampok itu bekerja sama dengan supir taksi bernama Kishore. Mereka bertiga berhenti di tempat sepi dan melepas stiker plat mobil taksi Kishore. Ternyata 2 perampok itu adalah Shankar dan Tony. Shankar membeli pistol itu dari teman si pencuri. Shankar, Tony, dan Kishore sudah merencanakan ini sejak 1 tahun terakhir. Otak dari rencana perampokan ini adalah Shankar. Shankar, Tony, dan Kishore tidak saling mengenal. Shankar mengenalkan dirinya kepada Tony dan Kishore menggunakan nama palsu, yakni Govin.
Langkah selanjutnya, Shankar akan menghubungi temannya untuk menukar uang hasil rampokan itu ke dalam dolar. Setelah menjadi dolar, uang itu akan Shankar bagi kepada Tony dan Kishore. Uang itu tidak boleh digunakan dalam bentuk rupiah karena nomor serinya akan terlacak. Karena itu, Shankar menasihati Tony dan Kishore untuk bersabar sejenak. Berita perampokan bank itu menjadi trending topik di Provinsi Kerala. Media mengatakan peluru yang ditemukan di TKP bank adalah peluru khusus. Mendengar berita itu, Vena berasumsi pistol yang digunakan perampok adalah pistol Rahul yang hilang dicuri. Vena langsung memberitakan hal itu dan membuat rating channelnya naik. Namun, Vena juga merasa bersalah karena Rahul pasti terkena dampaknya. Kapolda Kerala langsung memanggil Rahul dan atasannya. Kapolda Kerala menonaktifkan Rahul dan atasannya karena berita hilangnya pistol Rahul bocor ke media. Kapolda lalu menunjuk Grace untuk menangani kasus perampokan itu. Shankar, Tony, dan Kishore berkumpul di Warkop Abah Mamat. Mereka bertiga selalu berkumpul di Warkop Abah Mamat. Warkop itu berada tepat di depan gedung pengadilan. Asisten Abah Mamat yang merupakan seorang bocil memberikan buku hutang kepada Shankar. Shankar menulis jumlah hutang-hutangnya di buku itu menggunakan pulpen khusus. Setelah itu, mereka bertiga pergi ke bangunan gedung tua untuk menyembunyikan uang hasil rampokan itu. Di sisi lain, Grace bergerak cepat membentuk tim investigasi. Meskipun Rahul sudah dinonaktifkan, Grace tetap memasukkan Rahul ke dalam timnya. Grace dan timnya langsung melakukan investigasi. Grace dan timnya menginterogasi si pencuri dan temannya di sebuah bangunan tua dekat hutan. Mereka berdua tidak tahu kepada siapa menjual pistol Rahul itu. Grace memerintahkan teman si pencuri untuk mendatangi kantor polisi dan membantu seniman menggambar sketsa wajah pembeli pistol Rahul itu. Grace dan timnya lalu pergi ke bank untuk mencari informasi. Grace memerintahkan semua polisi di Provinsi Kerala untuk melacak serial number uang yang dirampok. Pihak bank langsung memblokir serial number uang yang dirampok. Grace dan timnya kemudian kembali pulang. Rahul menemui Vena dan mengobrol. Rahul marah dan sakit hati kepada Vena karena gara-gara Vena memberitakan hilangnya pistol Rahul, Rahul dinonaktifkan. Di sisi lain, Grace menemui Shankar di rumah sakit. Grace memperingatkan Shankar agar tidak memberitahu pengadilan mengenai penembakan Mustafa dan Hamid. Shankar mengatakan, "Buka polsek, meskipun saya hanya bawaan Anda, tetapi saya tidak bodoh. Saya tahu yang membunuh Pak Jacob adalah pembunuh bayaran Anda. Anda membunuh ayah mertua Anda sendiri karena ayah mertua Anda tahu mengenai perselingkuhan Anda dengan Joseph." Grace marah kepada Shankar karena Shankar tahu segalanya. Namun Grace tidak takut karena Shankar tidak mempunyai bukti. Grace lalu kembali pulang. Di rumah Papan, Tony baru saja melakukan enjos-enjos dengan Rani. Tiba-tiba Papan datang untuk mengambil barang. Seketika itu, Tony dan Rani panik. Tony langsung bersembunyi di dalam lemari. Rani lalu membukakan pintu untuk Papan. Papan masuk dan mencari barang yang ia cari. Beruntung, Papan tidak mengetahui keberadaan Tony. Setelah menemukan barangnya, Papan kembali ke bengkel. Rani mengunci pintu dan memeluk Tony. Rani mendesak Tony agar segera membawanya pergi dari sana. Tony langsung menemui Shankar dan Kishore di bangunan gedung tua. Tony memaksa Shankar agar segera membagikan uang hasil rampokan, namun Shankar menolak dan menyuruh Tony untuk bersabar sejenak. Shankar akan menukarkan uang hasil rampokan itu menjadi dolar dahulu. Tony jengkel dan kembali pulang. Besok pagi, Rani berulang tahun. Tony pergi ke bangunan gedung tua dan mengambil sedikit uang hasil rampokan itu. Tony membeli kalung emas yang mahal di toko emas untuk hadiah ulang tahun Rani. Ketika Tony membayar, uang itu teridentifikasi palsu karena serial numbernya sudah diblokir bank. Secara diam-diam, pemilik toko melaporkan hal itu kepada polisi. Dengan cepat, kepolisian datang dan menyergap toko emas itu. Namun, Tony berhasil kabur melarikan diri membawa kalung emas itu. Grace dan timnya datang dan melihat rekaman CCTV toko emas itu. Rahul langsung teringat bahwa Tony adalah tangan kanan Papan. Grace dan tim langsung pergi ke bengkel Papan.
Setibanya di rumah Papan, Tony memberikan kalung emas kepada Rani. Tony meminta Rani agar segera mengemasi barang-barangnya karena sore nanti mereka akan kabur melarikan diri naik kereta api. Rani pun patuh dan menurut saja. Tony lalu kembali ke bangunan gedung tua untuk menemui Shankar. Tak lama kemudian, Papan pulang dan terkejut melihat kalung emas yang dipakai Rani. Papan bertanya dari mana Rani mendapatkan uang untuk membeli kalung emas itu. Belum menjawab, Papan ditelepon anak buahnya dan diberitahu bahwa Kapolsek mendatangi bengkel. Papan langsung kembali ke bengkel. Di bengkel, Grace menunjukkan video perampokan toko emas yang dilakukan Tony. Grace juga menunjukkan kalung emas yang dicuri Tony. Papan teringat kalung emas itu baru saja dipakai Rani. Papan baru sadar ternyata selama ini Tony dan Rani telah berselingkuh. Papan marah besar mengetahui hal itu. Papan bertekad akan membunuh Tony dan Rani. Grace memerintahkan Papan untuk diam saja dan menyerahkan semuanya kepada polisi. Papan tidak peduli dan tetap pulang ke rumah. Papan lalu memukul Grace dengan pistol hingga terluka. Rahul berusaha menahan Papan agar tidak pergi. Mereka berdua terlibat baku hantam. Grace bangkit berdiri dan menembak punggung Papan hingga tewas. Di sisi lain, Tony dan Shankar bertemu di bangunan gedung tua. Tony mendesak Shankar agar segera membagikan uang hasil rampokan. Shankar menolak dan juga marah karena Tony mengambil uang hasil rampokan tanpa izin. Mereka berdua terlibat adu mulut dan baku hantam. Tony yang serakah akhirnya mengambil semua uang hasil rampokan. Tony lalu menelpon Rani agar segera bersiap-siap. Shankar berusaha mengejar Tony, namun Shankar kelelahan. Shankar melepaskan tembakan peringatan ke arah atas dan membuat Tony terkejut. Tony terpeleset dan jatuh ke bawah gedung. Shankar tidak berniat membunuh Tony. Di saat yang bersamaan, Kishore datang menggunakan taksinya. Tony terjatuh tepat di atas mobil Kishore. Kishore kaget melihat mayat Tony di atas kap mobilnya. Kishore menduga Shankar telah membunuh Tony. Kemudian Shankar dan Kishore mengubur Tony dan handphonenya di tempat sepi. Shankar dan Kishore lalu membicarakan langkah selanjutnya. Shankar berjanji kepada Kishore ia akan membagi uang hasil rampokan kepada Kishore dalam waktu dekat. Shankar dan Kishore lalu memisahkan diri. Di sisi lain, Grace dan timnya menginterogasi Rani. Rani menceritakan semuanya dengan jujur. Grace memerintahkan Rani untuk terus menelpon Tony namun tidak diangkat. Grace memerintahkan Cybercell untuk melacak lokasi GPS handphone Tony. Grace dan timnya langsung meluncur ke TKP. Di sana, Grace dan timnya melihat tanah yang baru digali. Grace dan timnya menggali kuburan itu dan menemukan mayat beserta handphone Tony. Grace langsung memeriksa handphone Tony. Besok malam, Shankar menelpon Kishore dan mengajaknya bertemu di tempat sepi untuk memberikan uang bagian Kishore. Kishore langsung meluncur. Tak lama kemudian, Shankar muncul membawa uang bagian Kishore. Namun tiba-tiba, Kishore overthinking dan ketakutan. Kishore berpikir Shankar akan membunuhnya. Kishore lalu kabur melarikan diri tanpa menerima uang bagiannya. Shankar bingung dengan sikap Kishore itu. Pagi hari, Grace dan timnya terus mendiskusikan kasus itu. Hasil temuan mereka di handphone Tony membuktikan bahwa Tony melakukan panggilan keluar hanya kepada 3 nomor, yakni nomor Rani, nomor Papan, dan nomor ketiga. Nomor ketiga itu tidak lain adalah nomor Kishore. Namun, Grace dan tim belum tahu identitas Kishore. Grace dan tim langsung melacak nomor Kishore. Grace dan tim melihat titik lokasi nomor Kishore berada di pasar. Grace dan tim langsung mengepung pasar. Namun Grace dan tim bingung karena di pasar banyak orang yang memegang handphone. Akhirnya Rahul mendapatkan ide. Rahul menelpon nomor Kishore dan berpura-pura menjadi teman lama Kishore. Rahul menakut-nakuti Kishore dan mengatakan Kishore sedang dikejar-kejar polisi. Kishore yang polos percaya dengan hal itu. Kishore ketakutan dan kabur melarikan diri. Rahul berdiri di tempat yang tinggi untuk melihat orang yang lari. Rahul memberitahu tim lainnya untuk mengejar orang yang berlari. Rahul dan tim langsung berlari mengejar Kishore. Akhirnya Rahul berhasil menangkap Kishore. Kishore lalu diinterogasi di kantor polisi. Sembari menangis, Kishore mengatakan tim mereka berjumlah 3 orang.
Kishore, Tony, dan Govin alias Shankar. Mereka bertiga bertemu di warkop Abah Mamat di depan gedung pengadilan. Grace bertanya kepada Kishore siapa Govin. Kishore menjawab Govin adalah otak dari perampokan itu. Grace memerintahkan Kishore untuk segera meminta uang bagiannya kepada Govin alias Shankar. Kishore lalu menelpon Shankar dan meminta uang bagiannya. Shankar mengajak Kishore bertemu di terminal. Grace dan timnya langsung mengepung terminal. Shankar yang menggunakan payung dan masker melihat Kishore dari kejauhan. Shankar baru sadar Kishore berada dalam kendali Grace dan tim. Shankar dengan cerdik menjalankan plan B-nya. Shankar memerintahkan Kishore untuk berjalan keluar terminal. Kishore memberitahu Grace dan tim mengenai hal itu. Grace dan tim berjalan di belakang Kishore. Shankar yang sudah duduk di dalam bajai langsung menarik Kishore masuk ke dalam bajai. Shankar memerintahkan supir bajai untuk segera pergi. Dari belakang, Rahul juga naik bajai dan mengejar bajai Shankar. Dengan cerdik, Shankar membuang handphonenya ke bajai lain yang ditumpangi ibu-ibu. Akhirnya, Shankar dan Kishore berhasil lolos dari kejaran polisi. Shankar dan Kishore lalu mengobrol di sebuah resto. Mereka berdua mengobrol sembari minum kopi. Shankar meletakkan uang bagian Kishore di sampah toilet. Shankar memerintahkan Kishore untuk mengambil uang itu. Kishore lalu mengambil uang bagiannya. Setelah itu, mereka berdua menghabiskan kopi mereka masing-masing. Shankar mengatakan kepada Kishore, itu adalah pertemuan terakhir mereka. Shankar lalu kembali pulang. Di saat yang bersamaan, Rahul terus mencari Kishore. Dari informasi masyarakat sekitar, Rahul berhasil menemukan Kishore di sebuah resto. Namun sayang, Kishore tewas diracun sianida. Shankar terpaksa membunuh Kishore karena Kishore berada dalam kendali polisi. Beberapa hari kemudian, Grace dan timnya terus mengejar Shankar, namun belum berhasil. Suatu pagi, Shankar menjalani persidangan untuk mengungkap kebobrokan Grace. Di pengadilan, Shankar menunjukkan video pengakuan Grace mengenai penembakan Jacob, Mustafa, dan Hamid. Setelah itu, Shankar keluar ruang sidang. Di ruang tunggu, Shankar bertemu dengan Rahul. Rahul mendatangi pengadilan karena rutinitasnya sebagai polisi yang dinonaktifkan. Terlihat Rahul tidak bisa tanda tangan karena tinta pulpennya habis. Shankar meminjamkan pulpen khususnya kepada Rahul. Shankar juga membantu merapikan buku map Rahul yang terjatuh. Setelah itu, Shankar kembali pulang. Tiba-tiba, Shankar kelelahan dan jatuh pingsan. Rahul langsung membawa Shankar ke rumah sakit. Setelah diobati, Rahul membayar semua biaya pengobatan Shankar. Shankar sangat berterima kasih kepada Rahul. Mereka berdua kemudian berkenalan dan mengobrol. Shankar memperkenalkan dirinya sebagai Shankar yang merupakan seorang polisi yang juga dinonaktifkan. Shankar bercerita, ia sedang kesulitan ekonomi untuk membiayai operasi istrinya yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Rahul juga menceritakan tragedi hilangnya pistol Rahul yang membuatnya dinonaktifkan. Rahul mulai putus asa menjadi polisi. Shankar baru sadar pistol yang ia beli dari teman si pencuri adalah pistol Rahul. Shankar lalu menasihati Rahul dengan perkataan yang bijak. Shankar mengatakan, Rahul, melupakan adalah sifat manusia. Memaafkan adalah sifat Tuhan. Jika kau ingin bahagia dalam kehidupan ini, maafkanlah orang-orang yang telah menyakitimu. Rahul merasa tenang dan nyaman bersama Shankar. Rahul bersemangat lagi menjadi polisi. Rahul berterima kasih kepada Shankar karena sudah menasehatinya. Setelah itu, mereka berdua kembali pulang. Rahul menemui Vena dan bersantai sejenak di pinggir pantai. Mereka berdua mengobrol sembari minum teh susu. Vena meminta maaf kepada Rahul mengenai berita hilangnya pistol Rahul. Rahul sudah memaafkan Vena. Ketika minum teh susu, Rahul merasa teh susunya kurang enak. Vena memberitahu Rahul teh susu yang enak ada di warkop Abah Mamat di depan gedung pengadilan. Rahul teringat Kishore mengatakan ia bertemu Govin alias Shankar di warkop Abah Mamat. Rahul langsung pergi ke warkop Abah Mamat. Rahul menemui asisten Abah Mamat yang merupakan seorang bocil. Rahul bertanya mengenai 3 orang yang sering berkumpul di warkop itu. Si bocil lalu menjelaskan ciri-ciri 2 dari 3 orang yang sering berkumpul di sana. Ciri-ciri yang dijelaskan itu adalah Tony dan Kishore.
Si bocil lalu menjelaskan ciri-ciri orang ketiga. Ciri-ciri orang ketiga itu membuat Rahul berpikir sejenak. Si bocil tidak tahu nama orang ketiga itu. Namun si bocil memberitahu bahwa orang ketiga itu selalu membawa pulpen khusus di sakunya. Seketika itu Rahul teringat akan Shankar. Rahul langsung pergi ke dokter forensik dan mencocokkan sidik jari gelas kopi di resto tewasnya Kishore dengan sidik jari buku map Rahul. Dan ternyata hasilnya cocok. Artinya Shankar lah orang ketiga itu. Rahul langsung memburu Shankar. Di saat yang bersamaan, Grace mendapatkan telepon dari pengadilan. Grace akan dipanggil di persidangan kasus penembakan Jacob, Mustafa, dan Hamid. Grace mulai ketakutan. Grace baru sadar ternyata ketika Grace mengaku kepada Shankar ia dan anak buahnya telah membunuh Jacob, Shankar merekam pengakuan itu dari kamera handphonenya. Grace jengkel kepada Shankar. Tak lama kemudian, anak buah Grace memberikan hasil gambar sketsa wajah pembeli pistol Rahul. Ternyata sketsa wajah itu adalah wajah Shankar. Grace baru sadar Shankar lah otak dari perampokan bank itu. Grace langsung memburu Shankar. Rahul tiba di rumah sakit tempat istri Shankar dioperasi. Terlihat Shankar bersedih karena operasi istrinya gagal dan istri Shankar dinyatakan meninggal dunia. Rahul duduk di sebelah Shankar dan mengucapkan bela sungkawa. Namun Rahul tetap akan menangkap Shankar karena Rahul sudah tahu Shankar adalah otak dari perampokan bank itu. Shankar pun pasrah dan bersiap akan menyerahkan diri. Tak lama kemudian Grace menelpon Rahul dan mengatakan pelakunya adalah Shankar. Rahul juga memberitahu ia sudah tahu dan sedang bersama Shankar. Grace memerintahkan Rahul untuk membawa Shankar ke bangunan tua di dekat hutan. Rahul pun patuh dan menurut saja. Setibanya di bangunan tua itu, Rahul dan Shankar mengobrol. Shankar menceritakan tragedi penembakan Mustafa dan Hamid yang membuatnya dituduh dan dinonaktifkan. Sejak dinonaktifkan, Shankar tidak digaji dan mengalami kesulitan ekonomi. Karena itulah Shankar merampok bank untuk membiayai operasi almarhum sang istri tercinta. Shankar memberitahu Rahul bahwa Grace lah yang menembak Mustafa dan Hamid. Shankar juga menunjukkan video kepada Rahul mengenai pengakuan Grace atas penembakan Jacob. Seketika itu Rahul berpihak kepada Shankar. Rahul akan membawa Shankar ke tempat yang aman. Tiba-tiba Grace dan Joseph datang menyergap. Grace dan Rahul terlibat adu mulut. Tanpa berpikir panjang, Grace langsung menembak kelapa Shankar hingga tewas. Grace mengatakan, Rahul, aku akan membuat skenario bahwa Shankar berusaha kabur dan aku menembaknya. Kau harus bersaksi di pengadilan sesuai skenarioku. Jika tidak, aku akan menghancurkan karirmu di kepolisian. Di tengah obrolan, tiba-tiba Grace ditembak seseorang. Mustafa. Ternyata Mustafa masih hidup. Cetir. Mustafa langsung menembaki Grace dan Joseph hingga tewas. Setelah itu, Mustafa kabur melarikan diri. Rahul yang tidak mengenal Mustafa terus mengejar Mustafa hingga Mustafa ditabrak mobil. Beberapa hari kemudian, Rahul menjalani sidang etik di internal kepolisian. Rahul membuat skenario dengan mengatakan Shankar baku hantam dengan Rahul dan membuat Rahul terjatuh. Shankar lalu menembak mati Grace dan Joseph. Rahul bangkit berdiri dan menembak mati Shankar. Pengadilan percaya dengan statement Rahul. Rahul lalu dibebaskan dan ditarik kembali menjadi polisi. Sore hari, Rahul menjenguk Mustafa di rumah sakit. Rahul berterima kasih kepada Mustafa karena sudah menyingkirkan polisi yang hobi memanipulasi kasus seperti Grace dan Joseph. Rahul tidak memberitahu siapapun bahwa Mustafa masih hidup. Rahul lalu kembali bekerja sebagai polisi. Habis. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.